pendek, keselamatan dari Allah di dalam keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu Natal sekolah minggu saya sempat menceritakan sedikit tentang Thomas Alva Edison. Dan di hari ini saya mau menceritakan secara utuh dan detail untuk kita sekalian. Thomas Alva Edison itu penemu bola lampu atau penemu listrik itu, lahir pada 11 Februari 1847 di Milan. Dia merupakan anak terakhir dari 7 bersaudara. Anak terakhir dari 7 bersaudara. Tentang siapa orang tuanya nanti kita sendiri share dan tahu. Yang kita mau ceritakan bagaimana Edison atau Thomas Alva Edison itu sendiri. Di usia yang 6 tahun dia sudah mengerami telur. Karena dia bilang ini bukan persoalan ayam, tapi ini persoalan ilmiah, yaitu panaslah yang kemudian membuat ayam ini bisa menetas. Di usia yang ke-7 tahun dia di DO, di drop out, dikeluarkan dari sekolahnya. Kenapa? Gurunya menulis kepada ibu Thomas Alva Edison sebuah surat. Ibunya membacanya dan mengatakan, mulai hari ini mama yang akan menjadi gurumu. Itu kata ibunya. Dalam usia yang ke-13 tahun dia sudah mempunyai banyak penemuan-penemuan. 1000 kali dia gagal. Tapi pernah satu waktu hanya dalam waktu 13 bulan dia menemukan 400 penemuan. Termasuk diantaranya adalah lampu. Setelah ibunya meninggal, Thomas Alva Edison penasaran dengan tulisan yang dikirim sekolahnya ke ibunya. Karena waktu kecil dia bertanya, kenapa ibu? Kenapa saya tidak sekolah dan ibu yang harus mengajar saya? Kata ibunya adalah, kamu anak istimewa dan hanya ibu yang bisa mengajarimu secara baik. Memang ibunya seorang guru. Sesudah ibunya meninggal, dia mencari tulisan itu dan ternyata dia menemukannya. Apa yang ada dalam tulisan itu? Tulisan itu berbunyi seperti ini. Ibu yang terhormat, anak ibu mempunyai kelainan jiwa. Untuk itu kami berharap agar ibu mendidiknya secara khusus. Jauh dari apa yang disampaikan ibunya kepada Thomas Alva Edison, dari surat yang gurunya tulis, bahwa ternyata gurunya mengklaim dia sebagai orang yang punya kelainan jiwa. Apa yang hendak kita temukan dalam bacaan ini? Atau dalam cerita ini? Cerita ini sebenarnya hendak mengantar kita untuk memahami bahwa tanggung jawab seorang tua itu besar. Itu ada hubungannya dengan bacaan kita. Memang tema perjalanan gereja kita di tahun ini berbicara banyak tentang keluarga. Untuk memahami bagaimana seorang pribadi Maria dan seorang pribadi Yusuf menjadi orang tua terhadap Yesus. Terlalu kecil ukuran Thomas Alva Edison jika dibandingkan dengan Yesus. Ini bukan lagi kategori gila, kategori kelainan jiwa. Tapi kalau kita bapaknya pasti kita katakan ini bukan lagi gila. Ini bukan lagi kelainan jiwa tapi sudah gila. Bayangkan di usianya sekian bermacam-macam masalah datang. Ada banyak hal-hal yang aneh. Ada gembala datang, ada malaikat muncul. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang membuat Maria dan Yusuf pasti bingung. Punya bayi, punya anak seperti Yesus. Tapi apa yang kita mau pelajari di sini? Kebenaran sikap Yusuf dan Maria lah yang penting kita pelajari. Taat terhadap hukum yang ada, taat terhadap firman. Dia tetap memperlakukan bayi itu seperti aturan yang ada dalam kehidupan beragamanya. Apa yang dilakukan? Umur 8 hari sesuai dengan Taurat dia bawa burung tekokor 2 atau sepasang, dilakukan itu. Disunat. Semua aturan diikuti.
dibawa ke Yerusalem. Ketaatannya diuji. Lebih lagi, lebih dalam, diberi nama sama persis dengan nama yang disampaikan kepadanya, bahwa engkau harus memberi nama Yesus. Taat. Walaupun sebenarnya terjadi keanehan-keanehan secara manusiawi kalau kita membaca dengan baik bacaan ini. Ini jauh lebih gila atau lebih ekstrim dari Thomas Alva Edison. Waktu diberkati, waktu Maria diberkati, penjelasan yang disampaikan oleh Simeon adalah anak ini akan mendatangkan perbantahan, akan menjatuhkan dan membangkitkan. Bisa kita bayangkan, Bu, ini anak Ata, tidak tahu nanti mau bagaimana ini. Ini di depan imam, di depan orang yang suci dikatakan, ya, lamaran itu akan dia tahu begitu. Ini berkat, ucapan berkat, tetapi di balik itu ada tantangan yang disampaikan bahwa kelak anak ini akan mendatangkan perbantahan. Walaupun ibunya sudah taat, kedua orang tuanya sudah serius mengikuti seluruh aturan yang ada, seperti yang dibacakan tadi, menyiapkan burung tekukur, disunat, dibawa ke Yerusalem sesuai dengan aturan yang ada. Lalu apa yang diterima kemudian? Di akhir bacaan itu dikatakan dia tumbuh menjadi sangat luar biasa. Dia tumbuh anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan penuh kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah ada padanya. Di situ juga ada Hana, seorang janda yang berumur 84 tahun. Dia juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa anak ini akan menjadi berkat. Ada harapan baru. Anak ini menantikan akan mendatangkan kelepasan bagi Yerusalem. Tentu begitu juga dalam kehidupan kita. Sebagai orang tua yang punya anak, ada harapan yang kita letakkan dalam diri anak. Dan kita anak-anak, jangan sia-siakan harapan itu. Ada harapan besar yang diletakkan orang tua pada kehidupan kita, bahwa nanti kalau besar akan menjadi bagian yang akan membantu keluarga ini, yang akan mensukacitakan keluarga ini, yang akan menyenangkan keluarga ini, yang akan hadir membuat keluarga ini bangga. Itu harapan. Dan tidak ada seorang pun orang tua yang tidak punya harapan terhadap anaknya. Akhir-akhir ini pendeta pas memulai kesulitan menyebutkan nama anak yang dibaptis. Hari ini mudah-mudahan tidak salah. Nama anak baptis sungguh luar biasa. Kenapa nama kemudian terus berkembang seperti itu? Karena selalu ada harapan di balik seluruh kerinduan orang tua. Mari kita belajar pada Maria dan Yusuf, bahwa yang terpenting dalam keluarga itu adalah Taurat Tuhan. Kalau sudah lihat anak-anak kita malas ke persekutuan, tolong segera diarahkan, karena kelak itu yang akan dipertanggungjawabkan. Sungguh memang penting mereka punya pendidikan, penting mereka punya pengetahuan, harus, karena itu tanggung jawab kita. Tapi yang terpenting dari semua itu bahwa kita mengajari dia untuk membangun hubungan dengan Tuhan, jangan terpisahkan dari kasih Kristus. Keselamatan dari Allah dalam keluarga, kita sudah nikmati itu. Dan mari sebagai anak-anak Tuhan, kita lanjutkan mendidik anak-anak kita untuk mempertahankan keselamatan yang dari Tuhan itu. Semoga kita memahami bahwa anak-anak kita itu istimewa. Siapapun dia istimewa. Thomas Alva Edison, anak ke-7 dan yang terakhir, tapi kemudian menjadi sangat istimewa. 6 yang lain bukan berarti tidak istimewa, tetapi juga istimewa. Tetapi perhatian yang serius dan cukup kepada Thomas Alva Edison membuat dia bisa melakukan banyak hal. Selamat menjadi orang tua yang baik, dan selamat menjadi anak yang baik, yang taat dan takut akan Tuhan serta menghormati orang tua. Dan itu kebanggaan yang paling pertama dari kehidupan seorang tua, kalau anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik.
prestasi terhebat adalah anak-anakmu takut akan Tuhan. Sekali lagi, prestasi terhebat seorang tua adalah ketika melihat anak-anaknya takut akan Tuhan. Selamat mempersiapkan diri untuk masuk tahun yang baru, di mana tahun itu kita yakini bahwa anak-anak kita tetap akan hidup dalam takut akan Tuhan.